Prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Pontianak, Kalimantan Barat ricuh. Polisi memeriksa 3 saksi pencuri ban bersenjata api di Medan, Sumatera Utara. Seorang oknum PNS bersama 2 pegawai honorer tertangkap pesta sabu. Selamat malam pemirsa, Presiden Jokowi mendorong pembatasan sosial berskala mikro untuk menekan penyebaran COVID-19 tanpa harus memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Wakil Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan, Paris Yasir bersitegang dengan seorang pedagang dalam pembagian kios relokasi pemulihan pasar. Pedagang yang mengamuk nyaris pingsan karena menganggap pembagian kios tidak adil. Pedagang ini mengamuk di hadapan Wakil Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan, Paris Yasir saat pembagian kios relokasi pemulihan pasar. Ia mengamuk dan menangis sambil memukul meja di hadapan Wakil Bupati Jeneponto. Tidak terima diperlakukan kasar, Wakil Bupati Jeneponto selaku Ketua Tim Relokasi Pemulihan Pasar marah dan ikut memukul meja yang ada di hadapannya. Pedagang yang berusaha ditenangkan warga dan petugas terus mengamuk dan meronta hingga nyaris pingsan. Pedagang ini kesal karena menganggap pembagian kios relokasi dianggap tidak adil. 14 kios miliknya di Pasar Turatea Karisa habis terbakar, namun ia hanya mendapatkan relokasi 1 kios. Saya tidak setuju kalau macam saya ini, 12 saya punya kios cuma 1 yang dikasih. Kerugian pasca kebakaran? Ada sekitar? Itu Pak, nilai barang saya kurang lebih 500. Sejumlah 12 petak kios. Bu, dari yang 8 itu kiosnya itu apa dibeli dulu atau bagaimana, Bu? Saya beli, Pak. Dibeli di mana? Saya cuma dapat 1 kios, makanya karena saya seorang penjual mainan, makanya saya membeli kios. Rencananya relokasi pemulihan pasar akan ditempatkan di Terminal Pasar Karisa yang letaknya bersebelahan dengan lokasi pasar tradisional Turatea Karisa yang terbakar pada Kamis malam 24 September lalu. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Puluhan warga di Medan Deli, Sumatera Utara menghalang truk dan bus perusahaan. Warga menilai aktivitas perusahaan merusak dan mencemari lingkungan. Sejumlah warga menghentikan kendaraan milik pabrik pengolahan kelapa sawit di lingkungan 14 Platina 3 Medan Deli, Sumatera Utara. Seluruh kendaraan baik bus ataupun truk dihadang warga sehingga aktivitas perusahaan terganggu. Warga protes hilir mudik kendaraan pabrik kelapa sawit ini membuat jalan rusak, banjir hingga pencemaran air. Rumah retak, apalagi saya Pak, rumah saya di sudut itu. Jadi tolong dibicarakan sama Musimas supaya dipertimbangkan masyarakat ini. Kami menuntut hak kami masing-masing, bukan hak Musimas. Helikopter jangan membuat bising di kampung ini. Meski protes dimulai sejak 2014, tidak ada tanggapan dari pihak terkait. Warga berharap pihak perusahaan membuka ruang mediasi terkait masalah dari dampak aktivitas perusahaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Satu keluarga di Denpasar, Bali tidak bisa keluar rumah setelah pintu pagar disegel oleh oknum TNI yang mengaku pemilik tanah. Polisi yang datang langsung membongkar paksa pintu yang disegel. Polisi yang datang ke lokasi langsung membuka paksa papan pengumuman perangka besi dengan linggis dan membuka rantai besi yang mengunci pagar. Rumah yang dihuni keluarga Hendra di Jalan Batas Dukuh Sarigang Merak Denpasar ini disegel hingga penghuni rumah tak bisa keluar.
Pelaku yang diduga oknum TNI Kodam 9 Udayana menyegel rumah dengan alasan rumah ini berdiri di atas tanah miliknya. Pembebasan para penghuni yang tersegel selama 7 jam ini dilakukan polisi dengan alasan kemanusiaan, terlebih di dalam rumah ada beberapa orang lansia. Pemilik yang mengaku pemilik ya yang telah memasang ini beserta lawyernya saya tunggu konfirmasi malam ini di Polda ya. Saya mohon yang sangat atas dasar kemanusiaan. Ya, prosedur untuk melakukan penyegelan itu ada aturannya. Di mana lagi kita diginiin, disekap kayak bukan manusia kita. Kita udah bilang kita larang, dia jalur hukum katanya. Yang pasang sendiri hancurin semua pengerusakan rumah-rumah kita, udah bolak-balik gini tapi nggak ada tindakan, gimana kita? Kita udah kayak bukan manusia, disekap berapa jam di dalam rumah ini. Pelaku penyegelan mengklaim sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan kepemilikan sertifikat. Kini, kasus penyegelan ini ditangani Polda Bali. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Pontianak, Kalimantan Barat ricuh. Keluarga korban yang kesal mencoba menerobos masuk dan mengeroyok pelaku. Prarekonstruksi kasus pembunuhan istri dan anak tiri oleh pelaku bernama AL di Jalan Tanjung Harapan, Pontianak Timur, Kalimantan Barat ricuh. Keluarga korban yang datang untuk melihat jalannya rekonstruksi mengamuk dan mencoba mengejar pelaku. Polisi sempat kewalahan menghalau desakan dari keluarga korban. Namun kemudian emosi keluarga bisa diredam. Prarekonstruksi sebanyak 22 adegan dari mulai kedatangan pelaku ke rumah korban, kemudian mengetok pintu yang cocok dengan hasil perbincangan korban GB yang cocok. Kemudian masuk ke dalam, pelaku sempat berdiskusi, sempat ngomong dengan korban SS sampai dengan pelaku mengambil besi, kemudian masuk lagi, kemudian melakukan pemukulan kepada korban SS sampai dengan pelaku meninggalkan TKP. Pelaku terancam hukuman penjara 15 tahun dan kini ditahan di Mapolres Pontianak Kota untuk pemeriksaan. Sebelumnya, pelaku yang merupakan suami dan ayah tiri korban sempat berupaya bunuh diri dengan minum racun rumput saat hendak ditangkap sehingga dibawa ke rumah sakit. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Patroli TNI Angkatan Laut menangkap 2 kapal ikan asing di wilayah perairan Laut Natuna Utara. 2 kapal berbendera Vietnam ditangkap saat mencuri ikan. Patroli TNI AL dengan KRI John Lee 358 menangkap 2 kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Laut Natuna Utara. Dua kapal berbendera Vietnam terdeteksi melalui radar KRI John Lee sedang mencuri ikan di perairan landas kontinen Indonesia. Kedua kapal sempat mengelabui dengan mematikan semua lampu kapal. Mereka juga melepaskan jaring ke laut dan menambah kecepatan serta berpencar menjauh ke arah utara menghindari KRI John Lee. Hingga kini 2 kapal berbendera Vietnam beserta 14 awak kapal masih diperiksa di Lanal Ranai di Natuna. Polisi menemukan botol minuman keras di mobil yang tabrakan di Sleman, Yogyakarta pagi tadi. 4 orang pelajar meninggal dunia dan 3 lainnya terluka. Dari hasil penyelidikan Satlantas Polres Sleman menemukan sejumlah fakta terkait kecelakaan yang melibatkan 2 minibus dan menewaskan 4 orang dan melukai 3 lainnya di Jalan Magelang kilometer 7,8 Sendang Ngadi, Melati, Sleman, Sabtu pagi. Di minibus yang dikendarai 7 pelajar dari Semarang, Jawa Tengah, polisi menemukan 4 botol minuman keras. Diduga para pelajar yang akan berwisata di Pantai Indrayanti Gunung Kidul dalam keadaan mabuk karena botol miras dalam keadaan bekas dikonsumsi.
Selain itu, pengendara mobil sewaan ini tidak memiliki surat izin mengemudi karena masih berusia 16 tahun. Mereka keseluruhan adalah pelajar dan mayoritas anak di bawah umur. Jadi usia sekitaran 14, 16 hingga 19 tahun. Seperti itu. Untuk pengemudi sendiri usianya baru sekitar 16 sampai 17 tahun, Pak. Berarti belum punya SIM dan segala macam? Ya, betul. Untuk miras, 2 miras botolan, kemudian ada 2 miras juga yang dikemas di botol kemasan tanpa merek yang kita duga mungkin awalnya oplosan ya itu ya. Kecelakaan terjadi ketika mobil minibus H6571RG yang datang dari arah Semarang dan melaju kencang tiba-tiba oleng dan hilang kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan masuk jalur berlawanan. Naas dari arah sebaliknya datang minibus lain sehingga tabrakan tak terhindarkan. Mobil baru berhenti setelah menabrak rumah warga. Pagi tadi dari sana tuh lewat mobil-mobil itu dari arah Semarang itu. Terus mabuk tuh dia orang-orang itu. Mabuk terus melompat di sini terus nyikat yang mobil expander dari sini itu. Dia meninggal langsung di tadi 4 orang. 4 korban meninggal dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara dan 3 yang terluka dievakuasi ke 2 rumah sakit. Polisi akan melanjutkan penyelidikan terkait temuan minuman keras di mobil para korban. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Hujan yang mengguyur kawasan Jabodetabek sejak pagi menyebabkan banjir di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah kendaraan mogok saat berusaha menerobos genangan. Hujan yang mengguyur kota Tangerang Selatan, Banten sejak pagi hingga siang hari menyebabkan ruas jalan di Ceger, Pondok Aren setinggi 40 cm. Buruknya drainase di sisi kanan dan kiri jalan menjadi penyebab jalan raya Ceger kawasan langganan banjir. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok saat berusaha menerobos genangan. Dari arah mana mau Pak? Arah Bayuran. Emang di sini sering banjir ya? Sering banjir sini? Terus motor bawa tadi mogok. Emang di sini jalannya sering banjir gitu ya? Sering mogok juga di sini ya? Warga berharap drainase di sepanjang Ceger Raya diperbaiki secara berkala agar tidak menjadi langganan banjir di musim hujan. Banjir menyebabkan arus lalu lintas dari Pondok Aren menuju Bintaro macet panjang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Akibat minimnya kesadaran warga, kali yang berada di area Pasar Keranggot, Kota Cilegon, Banten jadi lautan sampah. Tumpukan sampah juga tersebar di area pasar dan membuat kondisi pasar menjadi kumuh dan berbau tak sedap. Beginilah kondisi kali yang berada di area pasar tradisional Keranggot, Kota Cilegon, Banten. Kali yang seharusnya berfungsi sebagai drainase kini berubah menjadi lautan sampah. Selain kumuh, bau tak sedap juga tercium di pasar tradisional terbesar di Cilegon ini. Sudah cukup lama kondisi ini terjadi. Hal ini karena kurangnya kesadaran warga dan para pedagang yang setiap hari membuang sampah ke kali. Padahal pemerintah setempat sudah memberikan kawat pembatas agar sampah tidak dibuang ke kali. Namun ternyata sampah-sampah justru terlihat teronggok di atas kawat pembatas. Sampah itu ada juga sebagian dari masyarakat sekitar Cilegon, juga ada sama dengan masyarakat dari pasar sendiri. Larangan membuang sampah ke kali yang termuat dalam peraturan daerah hanya dianggap warga sebagai slogan semata. Mereka seolah tak sadar bahwa sampah-sampah ini menyebabkan banjir di kala hujan dan merekalah yang merasakan dampaknya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Aksi deklarasi Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia atau KAMI Milenial Regional Jawa Tengah di Semarang Sabtu sore dibubarkan aparat kepolisian. Pembubaran dilakukan sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona. Ratusan aparat kepolisian dari Polrestabes Semarang membubarkan kumpulan para mahasiswa yang hendak menggelar aksi deklarasi Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia atau KAMI Milenial Regional Jawa Tengah di kawasan Tugu Muda, Semarang, Jawa Tengah. Tindakan tegas petugas membuat para mahasiswa langsung kocar-kacir membubarkan diri mengendarai sepeda motornya masing-masing.
Pembubaran dilakukan aparat kepolisian lantaran aksi deklarasi dinilai tidak sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Meski sebagian besar telah membubarkan diri, namun sejumlah mahasiswa bersama koordinator aksi tetap ngotot ingin menggelar aksi deklarasi. Namun keinginan itu tetap tidak diizinkan aparat kepolisian hingga sempat terjadi adu mulut. Kalau upaya untuk preventif terhadap aksi itu kan tidak perlulah menggunakan nada-nada yang sifatnya emosional, itu kan bisa terpancing emosi teman-teman mahasiswa gitu. Dan alhamdulillah teman-teman mahasiswa hari ini tetap pada barisan, dan pada dasarnya kehadiran kami milenial ini hanya satu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita tidak membubarkan tapi menghimbau untuk tidak melakukan kegiatan tersebut. Himbauannya karena alasan apa? COVID, ya. Tapi pasukan anti udara. Kenapa? Pasukan anti udara. Ya, namanya antisipasi, Mas. Ya, informasi yang kita dapat akan adanya masa berkumpul sebanyak mungkin ratusan orang. Makanya untuk antisipasi kami supaya tidak terjadi, kami standby-kan. Ya, tapi kan tadi mungkin Mas-mas bisa lihat yang lainnya 1-2 orang perwira kami dengan anggota untuk menghimbau agar kembali ke rumah masing-masing. Aksi deklarasi Kami Milenial yang rencananya dihadiri ratusan mahasiswa dari berbagai kota di Jawa Tengah akhirnya batal dilaksanakan setelah dibubarkan petugas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Sebelumnya pembubaran deklarasi juga dilakukan aparat karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Dari acara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, hingga deklarasi koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Karawang dan Surabaya. Acara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata diwarnai kericuhan. Acara yang diselenggarakan oleh massa purnawirawan pengawal kedaulatan negara ini dihadiri oleh mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Massa yang menolak acara ini pun dibubarkan oleh pengamanan gabungan TNI Polri yang berada di lokasi. Dalam acara ini, purnawirawan pengawal kedaulatan negara mendeklarasikan mendukung kami. Saya amankan kepada kalian bahwa kita PPRN mendukung dengan tegas koalisi masyarakat. Dihimbau sudah tidak mau, maka Dandim saat itu Kolonel Ucu, Dandim Jakarta Selatan yang memang mempunyai wilayah di Kalibata menyampaikan untuk permohonan maaf agar jangan ada deklarasi yang menimbulkan kerumunan orang banyak. Permohonan maaf itu berkali-kali disampaikan, namun tetap dilaksanakan. Ya, sehingga terjadilah sedikit keributan-keributan, namun bisa kita kendalikan. Sebelumnya, acara deklarasi kami juga mendapat penolakan di Karawang, Jawa Barat. Penolakan datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Karawang. Situasi bahkan sempat memanas saat massa berusaha mendatangi acara deklarasi. Namun aksi ini bisa dihalau oleh kepolisian. Deklarasi yang rencananya dihadiri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio sekaligus pemutaran film G30 SPKI batal digelar dan harus dipindah ke rumah warga. Meski sempat mendapatkan penolakan warga, massa kami tetap menggelar deklarasi di Tugu Rengas Dengklok, Karawang. Di Surabaya, Jawa Timur, silaturahmi kami di Gedung Juang 45 yang rencananya dihadiri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio gagal digelar. Sejumlah anggota ormas membubarkan peserta yang akan masuk ke gedung pertemuan. Para peserta silaturahmi kami diminta kembali pulang karena ada penolakan dari massa berbagai ormas di Surabaya. Penolakan silaturahmi kami di Surabaya karena anggota ormas menduga silaturahmi kami memiliki unsur kepentingan politik. Sementara pihak kepolisian menyatakan pertemuan yang rencananya dihadiri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio tidak berizin. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi memeriksa pelaku penghinaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.